Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim khatamul anbiya wa imamar rasul wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah tarawih Masjid Nur Rahmat yang sama berbahagia, alhamdulillah kita telah berada pada malam yang ke-21 Ramadan, di mana tausiah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, karena malam ini adalah malam 10 malam terakhir, di mana ulama membagi bahwa 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua adalah maghfirah, dan 10 malam ketiga itqum minan nar. Karena itulah saya memilih topik ampunan Allah sangat luas. Jamaah tarawih, sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih, cukup panjang, tapi Indonesianya adalah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Akhir dari hadis ini, Rasulullah bersabda, firman Allah, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya, firman Allah, aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi, bahkan ada riwayat mengatakan bumi dan segala isinya. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, apa syarat ampunan kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada 3 syarat mendapatkan ampunan. Yang pertama, berdoa disertai harapan. Harapan yang dimaksud adalah harapan dikabulkan, seperti hadis yang kami bacakan tadi. Nah, berdoa dengan harapan itu adalah karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan kita untuk dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengangkat firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepada aku akan kabulkan. Quran surah 40 surat Al-Ghafir ayat 60. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa akan dikabulkan jika syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Nah, di antara syarat yang terkabulnya doa kita adalah sesuai dengan sabda Rasulullah, ud'ullah
wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Sekali lagi, berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kemudian sabdanya, kemudian ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW melarang seorang berdoa dengan lafaznya Allahumma gfirli in ta'itta. Allahumma ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Tidak boleh. Kita harus yakin bahwa doa kita diterima dan sangat mengharap bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebuah hadis dari Nabi SAW mengatakan bahwa berdoalah kepadanya dengan rasa takut, penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Artinya karena kita berdosa atau mungkin kita lalai, maka kita pun berdoa dan Allah mengabulkannya. Paling tidak ada 4 syarat. Pertama, di cash doa kita. Yang kedua, dipending. Mungkin waktu muda kita minta doa, nanti kamu setelah mengajak ke sepuh. Atau mungkin tidak di dunia tapi Allah pending nanti di akhirat. Yang ketiga adalah dia menghindarkan darinya keburukan-keburukan atau semisalnya. Yaitu, maka sahabat bertanya, kalau begitu kita perbanyaklah doa ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, Allah lebih banyak memberikan pahala kepada mereka yang banyak berdoa. Dan yang terakhir, doa dikabulkan, doa dipending, doa diganti dengan apa saja yang mungkin kita butuhkan. Kalau kita minta doa waktu mahasiswa, semoga saya menjadi seorang pemimpin yang cerdas. Belum bisa waktu mahasiswa, tapi begitu selesai dia berada pada posisi pemuka masyarakat, dia bisa memimpin. Dipending dari mahasiswa menjadi seorang pemimpin. Atau mungkin kita berdoa dalam keadaan sekarang, doa kita tidak diterima dalam bentuk apa yang kita minta, tapi Allah ganti dengan kesehatan, ganti dengan kesempatan, ganti dengan kemauan, ganti dengan silaturahim. Jadi jangan kita mengatakan doa saya tidak dikabulkan, tunggu dulu. Kalau kamu sakit bagaimana? Allah mengatakan, aku berikan kesehatan supaya kau berdoa untuk bisa memimpin dengan baik. Maka kamu punya kesempatan, punya kesehatan, dan punya keinginan yang disebut motivasi untuk memimpin. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin, adalah senantiasalah kita beristighfar. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sering kita baca sesudah salat 5 waktu, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Biasanya kita dengar anak-anak di panti atau di tempat hafiz-hafizah, ya. Ya, kita minta kepada Allah supaya kita diampunkan dalam bentuk istighfar kita kepada Allah. Atau mungkin seperti doa tadi, bukan hanya istighfar tapi kita berdoa, nasyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa nastaghfirullah, kami memohon ampunanmu ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon engkau ridhahi kami dan berikanlah kepada kami surga di dunia dan surga akhirat. Wa na'udzubika min
syahtika wan nar. Dan ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu doanya luar biasa. Apalagi kalau kita tambah seperti hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bertanya, apakah doa yang dipanjatkan Rasulullah apabila malam Lailatul Qadar datang? Aisyah hanya menjawab yang sama kita hafal, ya, yaitu Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf yang sangat mulia. Kemudian kita meminta, karena kita tahu Allah itu hibbul, ya, Dia mencintai tentang maaf. Fa'fu anna ya rahim. Oleh karena itu maafkanlah kami ya Maha Pengasih. Itu yang kita baca pada malam Lailatul Qadar, supaya kita dapatkan setiap saat. Inilah doa yang selalu disampaikan Rasulullah. Lakukanlah setiap saat, di mana saja kamu naik motor lampu merah baca, kamu di atas PT-PT baca, di rumah baca, kecuali masuk kamar mandi atau WC jangan dibaca. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kalau kita sudah bertasbih, kita sudah beristighfar, jangan juga lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sisa 8 hari 8 malam, mari kita isi detik-detik kita ini dengan beristighfar. Kita isi dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan halqalah. Kita isi dengan salawat, kita isi dengan bersedekah, kita isi dengan selalu berbuat baik, kita isi dengan salam, kita isi dengan senyum, kita isi dengan tausiah. Apa saja kebaikan, mari kita buru 8 hari 8 malam ini. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan akan meninggalkan kita 8 hari 8 malam lagi, atau mungkin kita yang meninggalkan Ramadan. La haula wala quwata illa billahil azim. Oleh karena itu, istighfar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang diperintahkan, kadang Allah memuji orang-orang yang selalu beristighfar. Kadang juga Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni orang-orang yang selalu beristighfar. Dan terbanyak Allah menyebutkan istighfar diiringi dengan taubat. Oleh karena itu, sering kali kata istighfar selalu beriringan dengan taubat. Karena ketika kedua kata ini beriringan, maka istighfar itu artinya permohonan ampun dengan lisan kita, dan yang kedua taubat artinya kita berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh amal perbuatan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin sidang tarawih yang sama berbahagia. Apakah syarat-syarat taubat menurut para ulama? Minimal ada 4. Yang pertama, mengakui segala kelalaian, mengakui segala ketidakbenaran yang kita lakukan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Yang kedua, kita berjanji bahwa tidak akan mengulangi apa yang kita akui pada saat itu. Jangan kita tomat, tapi harus kita tobat. Apa itu tobat? Sekarang tobat, nanti keluar masjid kumat lagi. Sekarang tobat, keluar pacala-cala misalnya. Jangan tomat, tapi tobat. Yang ketiga, kita sesali bahwa dulu saya telah berbuat salah, dulu saya berbuat dosa. Dan yang keempat, kita berjanji, ya, berkemauan keras bahwa insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya akan isi dengan kebaikan-kebaikan
sebagai pengganti dosa-dosa yang telah saya lakukan. Itulah yang disebut bertaubat kepada Allah dalam bentuk taubatun nasuha. Jadi istighfar adalah meninggalkan dosa yang telah lalu, sedangkan taubat adalah tidak terus-menerus mengulangi apa yang telah kita akui dan kita isi dengan kebaikan. Seperti di dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Yaitu orang-orang apabila dia telah berbuat fahisyah, yaitu kemungkaran pada dirinya, kejelekan atau mungkin berbuat dosa pada dirinya, aw zalamu anfusahum atau dia menganiaya dirinya sendiri, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia mengingat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian diketahui bahwa wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampunkan kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu tidak mengulangi lagi apa yang dia telah lakukan, wa hum ya'lamun, karena mereka itu mengetahui bagaimana resikonya setelah berjanji kepada Allah baru dia ulangi lagi. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan ini, maka dialah yang akan ditimpakan semacam Allah mengampunkan segala dosanya karena dia telah bertobat atas dirinya. Saudaraku kaum muslimin, yang ketiga adalah tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi tauhid kita, makin mengarah ya la ilaha illallah yang ada pada diri kita, maka ampunan pun Allah itu dari langit itu berturunan seperti air hujan untuk menyiram dosa-dosa kita. Seperti hadis yang kami bacakan tadi, hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi dan segala isinya, kemudian engkau bertemu dengan aku, firman Allah, dan kamu tidak akan mensekutukan aku dengan sesuatu, maka ketahuilah aku akan datang menghampirimu dan memberikan rahmatku lebih besar daripada dosa seluas bumi dan segala isinya yang telah kamu lakukan. Allahu Akbar. Jadi tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. Barang siapa tidak mempunyai tauhid, ia tidak akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa membawa tauhid, sungguh ia membawa aspek terbesar penyebab diampunkannya oleh Allah. Surah keempat, surah An-Nisa ayat 48. Saudaraku kaum muslimin, sebagai kesimpulan, keutamaan daripada anak cucu Adam adalah mereka yang selalu diberi kesempatan untuk mengakui dosa dan tobat dan Allah mengampunkan dengan seluas-luasnya. Yang kedua, barang siapa berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, niscaya Allah akan mengampuninya. Berdoa harus diiringi dengan rasa harap dan luasnya karunia dan ampunan Allah buat para hambanya yang melaksanakan permintaan doa kepada Allah. Sekalipun dosa hamba itu sebesar atau sebanyak bagaimanapun, maka rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan istighfar dan taubat sebagai keutamaan kita. Apabila manusia banyak bertaubat atau berbuat dosa dan bertobat kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah pun akan menganugerahkan ampunan kepadanya. Tauhid yang kalian lakukan itu harus bersih, betul-betul hanya kepada Allah. Menetapkan sifat kita kepada Allah adalah sifat bagaimana kita selalu menghambakan diri yang baik. Oleh karena itu, tausiah kita pada kesempatan ini adalah dengan meramu taubat, dengan beristighfar dan mengharap daripada ampunan Allah pada malam-malam ke depan sebelum kita melaksanakan salat Id. Insyaallah malam-malam yang penuh barakah, malam-malam yang penuh kasih sayang, dan malam-malam yang penuh maghfirah Allah kabulkan dengan kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dengan suara yang lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
itulah suara mereka yang menang selama 30 hari 30 malam, menindas daripada syaitan laknatullah. Dan Allah membukakan tangannya menerima taubat kita, dan dia panggil kita, ya shaimun, hai orang yang puasa, masuklah kamu melalui pintu Ar-Rayyan, karena Allah telah menunggu di dalam untuk menghadiahkan kepada kamu pahala puasa yang kamu telah lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.